Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profitable. Saya akan mempraktekkan tentang profitable. Sebelum itu ada baiknya untuk kita mengerti dan memahami dulu apa itu profitable. Profitable adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata atau penjumlahan data pada tabel pertama, biasanya termasuk pengelompokan data. Nah, profitable juga ini digunakan untuk merangkum data yang banyak untuk melakukan operasi seperti sortasi tadi, merata-ratakan atau menjumlahkan data isi dari sebuah tabel. Nah, kemudian dari data tersebut akan dikelompokkan pengelompokan data. Nah, dari pengelompokan data tersebut akan ada informasi tambahan nantinya. Kita lanjut langsung saja. Kita langsung saja. Di sini saya telah mempunyai banyak data. Banyak sekali data di sini. Ada banyak data di sini. Dan kita akan mengerjakan ini. Dan di sini saya telah mempunyai beberapa studi kasus yang akan saya selesaikan dengan menggunakan profit table. Nah, kita langsung saja. Untuk kita masuk di profit table, kita blok dulu semua datanya. Lalu kita masuk ke insert profit table. Sini blank profit table. Lah, akan muncul baru. Lalu di sini juga ada dua tempat. Yang pertama di bagian sini yaitu ada file list. Di bawah sini namanya disebut juga pivot table. Nah, di sini ada 4 pivot table. Yang pertama ada filter. Filter ini oke. Jadi masuk ke insert lalu profit table, blank table lalu Jadi pada filter ini dia area yang diisi dengan file yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada profit yang kita buat. Jadi dia adalah sebuah tempat yang dapat memfilter data atau inputan. Nah, kolom ini berisi file yang akan disusun secara mendatar atau horizontal. Jadi di sini yang dimaksud kolom itu yang ini, data yang di atas. Yang di atas kolomnya. Lalu rounds itu untuk menampilkan data. Dia menampilkan nanti data-datanya. Ini data-data yang ini. Sedangkan untuk fill itu untuk isi datanya. Nah, jadi kita langsung saja. Jadi di sini ada fill list. Jadi dia telah list ini data. Ini data-data kita sudah terlist di sini. Jadi ini yang akan membantu kita nanti. Jadi kita langsung saja mengerjakan studi kasusnya satu persatu. Jadi yang pertama
ada studi kasus omset setiap sales atau kasir. Jadi kita kita harus mencari omset setiap sales atau kasir. Jadi omsetnya. Jadi yang pertama kita harus memilih sales dulu, lalu omsetnya, atau di sini omsetnya, sales lalu omsetnya, yaitu total, tentunya total ya. Nah, ini sudah tertera di sini omsetnya, salesnya berapa, per sales Albi berapa, Derni berapa, Risna berapa, Wira berapa. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut, kita beri tanda dulu. Nah, lalu selanjutnya omset pembelian setiap pelanggan. Jadi omset pembelian setiap pelanggan. Jadi yang tentunya kita jadi di sini itu kita tidak harus memilih tempat untuk total atau pelanggan atau apa. Jadi kita tinggal memilih, akan secara otomatis. Jadi contohnya pelanggan. Nah, akan langsung, karena ini sangat betul-betul memudahkan pekerjaan kita. Jadi yang pertama pelanggan, lalu omset total ya, berapa yang dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi ini, jadi Ahikma berapa, Amang berapa, Andi Hardianti berapa. Jadi semuanya sudah terselesaikan dengan sangat cepat ya. Lalu selanjutnya omset setiap barang per item. Jadi omset setiap barang per item. Jadi nah di sini kita tentunya harus memilih barang. Nah di sini omset, jadi soalnya jadi studi kasusnya di sini dia menginginkan omset setiap barang atau item. Jadi omsetnya. Jadi tentunya kita memilih nama barang, lalu omsetnya berarti totalnya ya. Omset setiap barang per item. Total. Nah, jadi sudah terselesaikan. Jadi ini Argus dia totalnya sekian, Berbrand sekian. Nah ini sudah terselesaikan, totalnya pun ada. Jadi selanjutnya jumlah pembelian setiap item. Jumlah pembelian setiap item. Nah, di sini tentunya kita mengambil barang dan banyak. Jadi seperti itu. Jadi kita mengambil nama barang dan banyak. Kenapa? Karena di studi kasus ini dia meminta jumlah pembelian setiap item. Jadi jumlah pembeliannya setiap item berapa. Nah, jadi Argus 200 sekian, 282. Berben juga, bonbon juga, enak dan lain-lain. Jadi sudah ada. Lalu selanjutnya studi kasusnya menginginkan jumlah transaksi setiap item. Jadi jumlah transaksinya. Nah, jadi tentunya nama barang dan
nama barang dan total ya, karena menginginkan jumlah transaksi setiap item. Jadi nama barang dan total. Nah, sudah ada. Oke. Lalu selanjutnya omset setiap pelanggan per sales. Jadi omset setiap pelanggan per salesnya. Jadi tentunya pelanggan sales dan total. Nah, di sini sudah terangkum. Jadi Hikmah di sini dia tidak ada transaksi dengan Albi. Andi tidak ada transaksi dengan Derni. Andi di sini, Andi Malang di sini dia memiliki transaksi dari semua sales. Di sini Dian hanya 2 sales. Di sini ada 2 juga. Fitriani juga hanya 2 sales. Nah, jadi sudah sangat mudah. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya jumlah penjualan per sales per item. Jadi jumlah penjualannya per sales per itemnya. Jadi tentunya kita menggunakan sales, meminta di sini jumlah penjualan per sales. Jadi nama barang, jadi tentunya sales, nama barang lalu total. Sales, nama barang lalu total. Betul ya? Jumlah penjualan sales per item. Nah ini. Jadi Albi dia menjual jumlah penjualan ya. Jumlah penjualan berarti jumlah penjualannya bukan total tetapi banyaknya. Jadi Albi menjual Argus itu 81, sedangkan Derni itu menjual Argus 75 saja. Jadi seperti itu. Jadi Wira juga seperti itu. Risna juga seperti itu. Jadi semua studi kasus telah kita selesaikan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua.